Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 51-60. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 1, coba lihat, berani-beraninya Nona Liska yang gembrot tadi datang ke kencan buta ini. Nggak tahu diri, hahaha, dia sudah kayak dinosaurus. Rumah bisa roboh kalau dia berjalan. Nona Sienna yang barusan juga aneh. Bibirnya merah menyala seperti nenek lampir. Sekarang makhluk apa lagi yang datang? Sepertinya putri dari keluarga Krisi. Katanya dia baru kembali dari luar negeri dan merupakan murid teladan di sana. Lulusan luar negeri, berarti harusnya cukup berpikiran terbuka dan gak kolot, kan? Nanti kita minta dia nari, kalau bagus berarti lolos. Hahaha, petik 2. Kata-kata cabul yang tersirat dalam perkataan itu membuat Reina mengernyit. Akhirnya dia paham kenapa para putri orang kaya yang kelihatannya cukup baik semua pergi dengan marah setelah bertemu pasangan di kencan buta ini. Karena pria yang mereka temui bukan datang untuk kencan buta, melainkan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Reina bersyukur Alana tidak datang. Kalau tidak, sahabatnya itu pasti akan marah-marah dan menyesal untuk waktu yang lama. Setelah diantar oleh resepsionis, tempat yang jelas-jelas sederhana dan penuh kesan itu saat ini tampak begitu kotor dan najis. Para pria itu memeluk beberapa wanita cantik, mereka sengaja melakukannya untuk memprovokasi para wanita yang datang. Waktu Reina muncul, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hei lihat, dia pakai masker. Wajahnya pasti buruk rupa sampai disembunyikan begitu. Ejekan mereka tidak ada habisnya. Reina tidak terpengaruh sama sekali, matanya tertuju pada tokoh utama di acara ini. Jovan, yang sedang minum anggur dan bermain kartu bersama yang lain. Dari awal Reina sudah curiga, siapa lagi pria yang begitu luar biasa sampai bisa menghadirkan semua putri orang kaya di kota Simaliki untuk diseleksi begini. Ternyata si putra mahkota kota Simaliki. Kalau Maxime adalah tiran di kota Simaliki, maka Jovan adalah putra mahkota kota Simaliki. Yah, begitulah, yang satu adalah pengendali perekonomian, sementara yang satunya adalah pengendali kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, poin utamanya adalah hubungan mereka sangat baik. Jovan yang memang tidak peduli dengan acara perjodohan ini tentu tidak melihat siapapun wanita yang datang. Jadi, dia pun tidak sadar kalau yang masuk kali ini adalah Reina dan bukan Nona Alana. Melihat Reina terdiam, orang lain pun bertanya, putri keluarga Krisi ini bisu, ya? Reina langsung hendak pergi. Dia pikir, ayah Alana pasti tidak akan mempermasalahkan karena toh Alana sudah datang. Namun, seorang pria mabuk tiba-tiba berdiri di depannya. Nona Alana, kau mau pergi? Bukannya kamu datang untuk kencan buta dengan Pak Jovan? Belum juga kami melihat wajahmu, masa pergi gitu saja? Cepat lepas maskernya. Sambil bicara, pria mabuk tadi mulai bergerak dan hendak mengambil tindakan. Orang-orang di sekitarnya pun mulai angkat bicara, cepat lihat dia itu bisu atau enggak. Pria itu bukan hanya ingin melepas masker Reina, dia memeluk Reina dengan erat dan ingin melecehkannya. Di sebuah mobil SUV yang parkir di luar Taman Haden, Deron mengerutkan kening saat dia mendengar suara di headset, lalu berkata pada Rico, tunggu di sini. Rico mengangguk, oke. Di Taman Haden, pria itu langsung tertegun begitu melepas masker Reina. Dia terpana dengan wajah lembut dan cantik Reina. Kemudian, pria itu pun menjadi lebih bernafsu dan bersiap melepas pakaiannya. Namun, detik berikutnya dia ditendang sampai ke ujung ruangan. Uhuk, kurang ajar, siapa yang menendangku? Deron muncul dari belakang untuk melindungi Reina. Aura penindas yang menguar dari tubuhnya membuat lidah semua orang di sana menjadi keluh dan takut untuk bicara. Pria yang ditendang itu menolak menyerah dan hendak memanggil petugas keamanan. Tiba-tiba, seorang teman Jovan yang lain mengenali wajah Reina dan berkata, dia mirip Reina. Mantan putri keluarga Andara tentu dikenal oleh sebagian besar pemuda kaya di kota Simaliki. Lagi pula, dulu siapa yang tidak ingin menjadi menantu keluarga Andara? Meski setelah itu keluarga Andara mengalami kemunduran, karena Reina menikah dengan Maxime dan Jovan sering mengajak mereka untuk menindas Reina, beberapa dari mereka tentu masih mengenalnya. Hanya saja, semua orang di sini tahu bahwa putri keluarga Andara sudah meninggal 5 tahun lalu. Begitu perkataan ini terucap,
Jovan yang tadinya fokus bermain kartu pun langsung menoleh. Jovan tidak mempercayai apa yang ada di hadapannya saat melihat mata Reina yang jernih dan penuh amarah. Semua emosi yang tersirat pada bola mata itu jelas-jelas membuktikan bahwa wanita itu adalah Reina. Jovan tidak mengerti mengapa Reina datang ke kencan buta ini. Sebelum Jovan tersadar dari lamunannya, Reina sudah berkata lebih dulu pada Deron, "Ayo pergi." Deron angkat kaki sambil melindungi Reina. Pria yang ditendang tadi masih mengumpat dan berteriak, "Jangan pergi kalau kamu berani. Tunggu saja pembalasanku. Aku nggak akan melupakan wajah kalian." Orang-orang lain mengejek dan memprovokasi dia. "Pak Brody, jadi pria yang jantan dong. Kamu yakin bisa melawan mereka?" "Ya, jangan bisanya cuma teriak aja." Pria bernama Brody itu juga ingin menyerang Deron, namun tendangan Deron barusan membuatnya tidak mampu berdiri. Bagaimanapun, sedari kecil dia selalu hidup enak dan tidak pernah ditindas. Dia bersusah payah bangkit berdiri dan mengutuk dalam hati. "Sekarang juga aku akan membawa orang-orangku dan memastikan mereka nggak akan melihat hari esok." Tanpa diduga sebelum dia selesai bicara, Jovan sudah lebih dulu mendatanginya selangkah demi selangkah dengan sepasang mata tajam yang menatapnya dengan tatapan dingin. "Barusan kamu ngapain dia, wanita jalang itu?" Melihat Brody itu buta, beberapa pengawal pun langsung meninju wajahnya. Tak lama kemudian, dia kembali terkapar di tanah dan batuk darah. Brody masih belum tahu kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Para pemuda kaya lainnya terdiam. Jovan berdiri gagah dan menatapnya dengan tatapan dingin, lalu bertanya pada asisten di sebelahnya, "Barusan dia ngapain?" Asisten itu langsung menjawab jujur bahwa Brody bermaksud melecehkan Reina. "Tangannya sudah nggak berguna, patahkan aja." Jovan tidak lagi berminat untuk melanjutkan kencan buta itu dan langsung pergi mencari Reina. Begitu Jovan pergi, Brody yang ada di belakangnya langsung merengek. Dia sangat heran, siapa Nona Alana sampai begitu dibela Jovan. Hidup Brody mungkin akan berakhir di sini, hari ini. Ketika Jovan meninggalkan Taman Haden, Reina telah menghilang. Tangannya mengepal erat. Dia menyesal karena tidak memperhatikan siapapun dengan cermat hari ini. Awalnya dia mau pamer pada kakeknya dan mempermalukan para wanita yang ingin menikah dengannya, supaya mereka tidak mau datang kalau kakeknya membuat sayembara seperti ini lagi. Tidak disangka, cari tahu apa hubungan antara Nona Alana dan Reina. Asisten itu buru-buru menjawab, "Ya." Jovan berpikir sejenak, lalu memerintahkan, "Cari tahu juga pria di sebelahnya tadi, siapa dia?" Di sisi lain, Reina sudah duduk di dalam mobil dan merasa kesal. Dia tidak menyangka kencan buta Alana ternyata adalah Jovan. Jovan sangat membenci dirinya. Sekarang pria itu memergoki dirinya menggantikan sahabatnya di kencan buta. Entah apa lagi yang akan dilakukan Jovan padanya. Tetapi, yang paling Reina takuti adalah dia malah akan membuat Alana mendapat masalah. "Mama nggak apa-apa." Suara Rico membuat Reina tersadar dari lamunannya. Dia tersenyum kecil, "Nggak apa-apa, untung ada Om Deron." Rico berterima kasih pada Deron, lalu memeluk Reina dengan lembut. "Sayang banget aku masih terlalu kecil. Kalau sudah besar nanti, biar aku yang melindungimu dan Om Deron." Wajah dingin Deron sedikit berubah. Hati Reina terasa hangat. "Oke, Mama dan Om Deron tunggu kamu cepat besar ya." Pengawal Maxime sedari tadi terus mengawasi Reina. Jadi, setelah Reina pergi dari Taman Haden, dia masuk ke dalam mobil dan kembali ke Villa Alana. Setelah makan siang dan berpesan pada Rico untuk menunggu di rumah, Reina pergi menemui Maxime di grup Raja Wali. Saat ini di kantor CEO, di lantai teratas kantor pusat. Bab 3 Maxime sudah mendengar laporan dari pengawalnya bahwa Reina pergi ke Taman Haden. Ngapain dia pergi ke Taman Haden? Sejauh yang Maxime tahu, Taman Haden adalah tempat tinggal para pesolek, tempat bersenang-senang. Bagi wanita baik-baik seperti Reina, itu adalah tempat yang kotor. Pengawal itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, "Sepertinya untuk kencan buta." Maxime memicingkan matanya dan hawa di sekitarnya terasa dingin. Ternyata urusan yang dimaksud Reina itu kencan buta. Sekali lagi, Reina benar-benar membuatnya terkesan. Wajah Maxime tiba-tiba menjadi suram. Pengawal itu mengetahui temperamen Maxime. Karena tidak berani mendapat masalah, dia langsung keluar dari kantor dengan hati-hati. Jam 2 sore, pintu kantor Maxime diketuk. "Pak Maxime." Begitu Reina masuk, dia langsung menyadari aura Maxime yang tidak beres.
Maxime menatap Reina dengan tatapan jahat dan acuh tak acuh. Tatapannya begitu dingin, seolah bisa melihat ke dalam hati seseorang. Sudah selesai urusannya, Maxime bertanya dengan nada dingin. Reina tidak tahu maksud Maxime dan menjawab jujur, "Iya." Katanya bapak mau mengajakku ke suatu tempat. Maxime tidak menjawab. Dia berdiri dan langsung menghampiri Reina. "Pagi ini kamu sibuk ngapain?" tanya Maxime sambil menatap lurus ke arahnya. Reina pun sadar kalau Maxime sudah tahu semuanya. Reina pun balas menatap dengan tegas dan menjawab jujur, "Kencan buta." Maxime tertawa, tetapi hatinya terasa panas. Bisa-bisanya Reina mengatakan hal ini dengan begitu santai. Maxime menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya, "Kenapa? Kamu masih merasa kesepian? Dua pria nggak cukup? Kesepian? Dua pria?" Reina tiba-tiba menjadi marah. Memang Maxime pikir siapa dia? Reina tersenyum sinis dan menjawab dengan penuh penekanan. "Sepertinya Pak Maxime salah paham. Aku masih lajang, kenapa nggak boleh pergi kencan buta?" "Lajang?" Maxime tidak bisa lagi menahan api di hatinya. Dia mencengkeram lengan Reina dengan ekspresi muram, lalu membawanya keluar. "Biar aku kembalikan ingatanmu supaya kamu tahu sebenarnya kamu masih lajang atau enggak." Maxime menyeret Reina ke dalam mobil. Cengkeraman Maxime sangat kuat dan begitu pria itu melepaskannya, Reina merasa lengannya mati rasa dan nyeri. Pintu mobil dibanting. Kendaraan melaju kencang di jalan raya sampai membuat Reina merasa takut. Dia tidak tahu kemana Maxime akan membawanya. Tapi lambat laun dia menyadari ada yang tidak beres. Meski telah menghilang selama 5 tahun, Reina tetap mengenali jalan ini. Tidak lama kemudian, dia pun melihat lahan bekas gedung kantor grup Andara. Reina sedikit gugup, dia mengepalkan tangannya kuat-kuat sampai kukunya menusuk ke dalam daging. Maxime menyadari perubahan raut wajah Reina, lalu menyunggingkan senyum sinis sambil berujar dengan tenang. "Katanya kamu amnesia, kan? Kamu nggak ingat banyak hal, kan? Kalau begitu, apa kamu ingat tempat ini?" Maxime menunjuk ke sebuah arah yang tidak jauh dari posisi mereka. Tempat itu dulunya adalah kantor grup Andara. Tapi sekarang, yang ada di hadapan Reina hanya tanah tandus. Gedung kantor grup Andara yang dulu berdiri megah, sekarang sudah hancur dan rata dengan tanah. Reina menggigit bibirnya. Kuku yang menancap dalam daging membuat telapak tangannya berdarah. Selama bertahun-tahun di luar negeri, Revin dan Bulian tidak berani memberitahunya tentang semua yang terjadi di kota Simaliki. Setelah kembali ke tanah air, Reina baru tahu kalau Maxime sudah mengakuisisi grup Andara. Hanya saja dia tidak menyangka Maxime bahkan sampai menghancurkan gedung grup Andara seperti ini. Reina tercekat, seolah ada batu yang mengganjal tenggorokannya dan membuatnya tidak bisa bicara. Maxime menghentikan mobilnya dan melihat ekspresi Reina. Dia semakin yakin bahwa istrinya ini hanya pura-pura amnesia. Maxime tersenyum licik seperti seorang psikopat, lalu berkata, "Sepertinya nggak ingat juga. Kukasih tahu ya, awalnya ini adalah gedung kantor grup Andara. Hasil jerih payah kakek dan ayahmu selama 2 generasi. Tapi sekarang, semua sudah aku hancurkan dan rata dengan tanah." Bab 4 Pembunuh Berdarah Dingin. Mungkin Maxime lah contohnya. Reina mengatupkan bibirnya erat-erat dan tangannya mati rasa. Di tangan Diego, grup Andara memang terus merugi tetapi setidaknya masih bisa berdiri. Tapi sekarang, peninggalan terakhir ayahnya untuknya sudah lenyap. Reina paham, Maxime melakukan hal ini sebagai usaha balas dendam padanya. Reina menatap tanah gersang itu, tenggorokannya sangat sakit dan dia hampir menitikkan air mata. Hukum rimba memang seperti itu, yang terkuatlah yang bisa bertahan. "Pak Maxime adalah CEO Grup Sunandar, kamu berhak memutuskan." Reina tidak sadar kalau suaranya parau. Maxime tidak menyangka respon Reina akan begini. Bahkan sudah seperti ini saja Reina masih menolak mengaku. Awalnya dia kira Reina akan mencecarnya, marah, menangis dan meluapkan amarahnya setelah melihat hal ini. Namun faktanya, Reina tidak berbuat apa-apa. Dulu setiap Reina menatapnya, Maxime bisa melihat matanya bersinar. Tetapi sekarang, tatapan Reina sangat dalam dan tenang. Hati Maxime sakit. Dia mencubit dagu Reina dan berkata, "Bahkan kamu itu dijual padaku oleh keluarga Andara. Jangan pikir semua itu bisa dianggap nggak terjadi kalau kamu lupa. Selama aku masih hidup, jangan harap kamu bisa menikah dengan orang lain." Ujung mata Maxime memerah dan tubuhnya terasa hilang kendali.
Reina membuka bibir pucatnya dan berkata, tapi kamu nggak ada dalam ingatanku. Sosok istri yang kamu mau itu sudah mati. Perkataan Reina benar-benar membuat Maxime marah. Kamu harus ingat apapun yang terjadi. Bahkan kalau kamu mati pun, kamu harus hidup lagi kalau kuperintahkan. Maxime menggila dan langsung mendekati Reina yang berjuang melepaskan diri dari jeratannya. Kamu mau apa? Cepat lepaskan aku. Kalau enggak, aku tuntut kamu atas tuduhan penculikan. Maxime mengabaikan Reina dan merobek kerah bajunya. Kamu nggak ingat aku? Sini, biar ku buat kamu ingat. Sambil bicara, Maxime mulai menggigit bibir merah merona Reina. Max, tiba-tiba, ponsel Maxime berdering. Telepon dari ibunya Maxime. Akhirnya, Maxime melepaskan Reina untuk menjawab telepon. Max, sudah sampai belum? Ayo cepat, semua sedang menunggumu. Malam ini, orang tua Maxime mengadakan acara makan malam di hotel termewah di kota untuk merayakan festival perahu naga. Para tamu yang diundang tentu para kelas atas dan selebriti. Reina yang dilepaskan Maxime pun langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Pak Maxime, kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Dia takut Maxime akan melakukan sesuatu yang gila, jadi Reina berusaha kabur secepat mungkin dari sini. Maxime masih menjawab telepon sambil melihat Reina kabur darinya. Saat ini dalam benaknya terngiang perkataan Reina barusan, mata Maxime pun memerah. Reina, kamu harus tahu, selama aku nggak mati, kamu nggak akan bisa kabur kemanapun, batin Maxime. Saat ini, di restoran termewah kota Simaliki, Rico yang mengenakan topi dan masker sedang berdiri di depan pintu hotel. Rico menatap mobil Bugatti mewah yang terparkir di pintu restoran. Begitu melihat sosok Jovan turun dari mobil, mata cerah Rico langsung terlihat dingin dan membuatnya persis seperti versi mini Maxime. Jangan salahkan aku karena kamu sudah berani mengganggu Mama. Rico mengikuti Jovan masuk ke dalam hotel. Seorang pelayan menghentikannya dan bertanya dengan lembut, "Halo, maaf kamu nggak boleh bermain di sini." Rico balas menatapnya dan menjawab pelan, "Kak, aku datang sama ayah kok." Itu dia ada di dalam. Pelayan itu menatap pakaian Rico yang cukup bermerek dan tidak meragukan kata-katanya. "Kalau begitu kakak temani cari ayahmu ya." Ketika pelayan mengulurkan tangan untuk menggandeng tangan Rico, dia menolak dengan sopan dan berkata, "Nggak usah kak, terima kasih ya." Setelah menjawab, Rico pun berlari masuk. Pelayan itu agak kecewa, tetapi melihat kelucuan anak itu pun dia hanya menghela napas. Sekarang kebanyakan anak-anak itu nakal, sedikit sekali mereka yang masih bisa begitu sopan. Dia pasti berasal dari keluarga baik-baik. Tidak lama setelah Rico pergi, Maxime pun sampai. Bab 5 malam ini sebenarnya Jovan sedang tidak berselera makan. Setelah Tuan Besar Jacob tahu kelakuan Jovan pagi tadi, dia menyuruh Jovan untuk datang dalam acara ini supaya bisa berkenalan dengan anak keluarga kaya lainnya. Benar saja, begitu sampai di ruang perjamuan, kakeknya langsung memanggilnya. "Kamu nggak akan berbuat onar di acara keluarga Sunandar, kan?" Kakeknya sungguh pintar menangkap kelemahan Jovan. Jovan tidak punya pilihan selain duduk patuh. Tubuhnya mengeluarkan aura dingin yang kuat. Semua orang tidak ada yang berani mendekatinya karena sama saja cari mati. Jovan tidak menyadari ada anak kecil yang sedari tadi diam-diam mengawasinya. Para anggota keluarga Sunandar sebagai tuan rumah pun tentu sudah sampai. Marshanda juga datang. Dia sadar akan kehadiran Jovan, tetapi tidak berani menyapanya. Marshanda bukan hanya takut pada Jovan, tetapi juga sungkan pada Tuan Besar Jacob. Sebenarnya, kalau bukan karena Tuan Besar Jacob, dengan kondisi dulu Jovan begitu terobsesi padanya, dia pasti sudah menjadi istri Jovan. Marshanda masih ingat apa yang dikatakan Tuan Besar Jacob padanya. "Aku nggak peduli siapa pacar Jovan, tapi yang jelas orang sepertimu nggak bisa menjadi istri Jovan. Kalau kamu nggak tahu diri dan tetap merayu Jovan untuk menikahimu, aku nggak akan segan membuat Jovan jadi duda." Duda. Marshanda tahu Tuan Besar Jacob yang kejam pasti sampai hati berbuat seperti itu. Rico yang sedang menunggu kesempatan juga menyadari bahwa keluarga ayahnya yang bajingannya serta wanita selingkuhannya semua berkumpul di sini. Dia mengerutkan kening. Hari ini Rico terlalu gegabah dan ingin membalaskan dendam untuk ibunya. Dia hanya fokus pada sosok Jovan. Dia tidak memeriksa lebih detail dan tidak tahu kalau acara ini diselenggarakan oleh keluarga Sunandar. Karena sudah terlanjur masuk ke sini, Rico tidak bisa pergi begitu saja. Sebelum Maxime datang,
Rico berjinjit dan mengambil segelas anggur merah dari meja, lalu berjalan menuju Jovan. Om, sepertinya Om sedang kesal ya? Ayo kita minum. Jovan sedang membatin, siapa pula orang buta ini? Memangnya dia tidak bisa lihat dirinya sedang tidak ingin didekati siapapun? Jovan menoleh dan tercengang melihat seorang anak kecil yang bahkan lebih pendek dari kursi yang didudukinya. Anak siapa ini? Karena Rico memakai topi dan masker, Jovan hanya bisa melihat matanya yang indah. Masalahnya, Jovan paling tidak menyukai anak-anak. Jangan minum, sahutnya dengan nada dingin. Rico tidak beranjak pergi, tetapi menyodorkan gelas anggur itu pada Jovan. Jovan mengerutkan kening dan menghalangi gelas itu mendekatinya sambil berkata, "Pergi sana." Entah karena teguran Jovan terlalu keras atau ada alasan lain yang membuat Rico kaget. Yang jelas, tiba-tiba gelas anggur di tangan Rico miring dan membuat anggur merah itu tumpah ke selangkangan Jovan. Wajah Jovan menjadi suram, dia mengumpat, "Sialan." Sebaliknya, Rico berpura-pura sangat ketakutan dan menatapnya dengan mata merah sambil gemetaran, "Ah Om, maaf. Aku nggak sengaja." Jovan menatapnya dengan marah. Tapi Rico bahkan meninggikan suaranya dan berujar sambil merengek, "Om nggak akan memukulku, kan?" Suara Rico berhasil menarik perhatian semua orang, mereka pun menoleh. Jovan terdiam. Memangnya kapan dia bilang akan memukul anak ini? Meski Jovan bukan orang baik, dia tentu tidak akan memukuli anak kecil. Jovan berdiri dengan tenang. Rico menyedot ingusnya dengan berlinang air mata. "Om, maaf ya celanamu jadi kotor. Bagaimana kalau Om pakai celanaku saja?" "Jangan marah ya Om." Jovan kembali terdiam. "Hah, anak ini sudah gila ya?" Bab 6 semakin banyak pasang mata yang memerhatikan mereka. Jovan merasa kalau dia tetap di sini, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang tidak mengerti duduk perkaranya pasti mengira Jovan sudah menindas anak-anak. Jovan buru-buru ke toilet. Rico langsung membuang tampangnya yang bersedih, lalu mengambil jam tangan yang berfungsi sebagai ponsel. Lalu, dia mengambil posisi dan memotret Jovan yang sudah berhasil dia permalukan. Aksinya tidak berhenti sampai di situ, dia mengikuti Jovan ke kamarnya. Tidak jauh dari situ, Joanna memperhatikan gerak-gerik Rico. Hatinya terasa hangat. Dia menyesap anggur sambil berkata pada Marshanda di sampingnya, "Imut sekali anak itu, pengertian dan sopan pula. Anak Max nanti pasti juga seperti itu." Hanya saat bicara tentang anak kecil, ekspresi dingin Joanna mencair. Marshanda tahu arti tersirat dalam perkataan ini adalah untuk mendesaknya cepat hamil. Jadi, dia hanya bisa mengangguk. Di kamar Jovan, Jovan memanggil asistennya untuk mengantarkan satu set pakaian baru. Asistennya langsung datang mengantarkan pakaian baru, lalu berkata, "Tuan, pakaiannya sudah siap di meja." "Ya, kamu boleh pergi." "Baik." Asisten itu pun pergi. Sayang, dia tidak mendapati ada seorang anak berjongkok di bagian sofa yang tersembunyi. Lagi pula, siapa yang berani masuk ke kamar Jovan? Jovan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Begitu mendengar suara air dari kamar mandi, Rico pun keluar dengan tenang. Dia mengambil pakaian dan ponsel Jovan, lalu melemparkannya dari lantai 3. "Siapa suruh kamu mengganggu Mama?" Setelah melakukan semua itu, sebelum pergi Rico tidak lupa memutus telepon internal hotel yang ada di dalam kamar. Rico menurunkan topinya, lalu buru-buru keluar. Waktu sampai di lobi lantai 1, tepat saat dia hendak meninggalkan pintu, dia menabrak kaki seseorang karena berlari terlalu cepat. "Maaf." Rico bergegas meminta maaf, mengangkat kepalanya dan menatap mata ayahnya yang bajingan. Tatapan yang begitu dalam dan tegas. Maxime juga menatap mata Rico. Entah kenapa dia merasa sebuah keintiman. "Nggak apa-apa," sahutnya dingin. Rico buru-buru berlari. Jantung Rico masih berdebar kencang meski sudah meninggalkan kawasan hotel. Dia baru saja bertemu dengan Maxime. Untung saja dia pakai masker dan topi. Di sisi lain, Jovan yang sudah selesai mandi pun marah. Entah siapa yang membuang semua bajunya, ponselnya, bahkan telepon internal hotel pun diputus. Jovan tidak punya pilihan selain membungkus bagian bawah tubuhnya dengan handuk, lalu keluar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia meminjam telepon seseorang untuk menelepon asistennya. Setelah mencari di sekitar hotel, pengawal itu menemukan pakaian dan ponsel Jovan di lantai bawah hotel. "Tuan, sepertinya ada yang sengaja mencelakaimu." Asisten itu takut,
Siapa yang berani masuk ke kamar ini? Jovan mengerutkan kening, sepertinya enggak. Kalau ada orang yang mau mencelakainya, untuk apa orang itu membuang pakaian dan ponselnya? Ini tindakan yang sangat kekanak-kanakan, rasanya seperti sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh seorang anak kecil. Anak kecil, Jovan tiba-tiba teringat dengan sosok anak kecil yang memakai masker tadi. Dengan tatapan polos dia menumpahkan minuman itu. Ekspresi Jovan jadi tidak enak dilihat. Apa anak itu? Anak haramnya waktu nakal dulu. Aku akan suruh orang periksa, kata asisten itu. Tunggu, Jovan menghentikannya, nggak perlu. Kalau anak itu memang anak haramnya, maka anak itu pasti akan datang mencarinya lagi. Dia tidak bisa membesar-besarkan masalah ini. Gawat kalau sampai kakek tahu, Jovan sendiri yang akan dapat masalah. Asisten itu bingung tetapi tetap mengangguk. Kemudian dia berkata, Tuan, kami sudah mendapat jawaban tentang yang Tuan minta selidiki pagi ini. Bab 7, Alana putri keluarga Krisi adalah teman kuliah Reina. Setelah Alana lulus, dia pergi ke luar negeri. Kali ini, dia pulang gak lama setelah Reina kembali. Menurut penyelidikanku, Alana sepertinya menyukai teman sekelasnya dulu, namanya Jansen. Dugaanku, dia meminta Reina menggantikannya dalam kencan buta tadi karena Jansen. Asisten itu memberitahu Jovan semua informasi yang dia ketahui. Tatapan Jovan terlihat begitu dalam. Jovan mengganti pakaiannya lalu turun ke bawah. Di sana dia melihat Maxime dan Marshanda berdiri bersama seperti pasangan yang serasi. Jovan ragu-ragu sejenak dan tidak memberitahu Maxime apa yang terjadi hari ini. Di Villano, Reina menerima telepon dari Alana, suaranya di telepon terdengar lemas. Nana, aku pulang malam ini. Bagaimana, kamu sudah ketemu dia? Tanya Reina. Tenggorokannya tercekat. Ya, Alana berhenti sejenak, lalu kembali melanjutkan dengan tenang. Tapi ternyata dia sudah punya pacar. Kami sudah selesai. Reina tidak tahu bagaimana harus menghiburnya. Alana mengubah topik pembicaraan. Bagaimana kencan butanya? Si pria nggak mempermalukanmu, kan? Nanti saja aku cerita. Reina melirik keluar jendela dan menatap matahari terbenam. Ya sudah, tunggu aku pulang nanti malam ya. Kita cerita nanti aja. Oke, malam itu. Alana pulang sambil menyembunyikan kekecewaannya. Dia juga berhenti menyebut nama Jansen. Reina dan Rico cukup peka untuk tidak bertanya dan malah menceritakan tentang kencan buta hari ini. Jovan, kok bisa dia? Astaga, kalau dari awal sudah tahu aku pasti akan tanya lebih detail. Alana menghela napas. Sekarang aku khawatir dia akan cari gara-gara denganmu, kata Reina jujur. Alana tidak menganggapnya serius. Hah? Dia mau cari gara-gara denganku? Dia itu pria dewasa. Masa menindas kita gadis yang lemah ini? Gak tahu malu. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi Jovan itu kan selalu melakukan apa saja untuk Marshanda. Reina tidak pernah menganggap Jovan adalah seorang pria sejati. Rico mendengarkan percakapan keduanya sambil membaca buku. Diam-diam, dia mengunggah foto Jovan yang tadi dipotretnya ke dunia maya. Melalui keahlian Rico, foto itu jadi terkenal keesokan paginya. Jovan jadi berita utama. Jovan, seorang pria kaya mengompol setelah mabuk. Berita itu lengkap dengan foto. Foto itu memperlihatkan kejadian yang menimpa Jovan di hotel semalam. Celananya basah oleh anggur dan kemudian dia pergi karena malu. Alana langsung melihat berita ini begitu menyalakan ponselnya. Nana, coba lihat berita. Alana tersenyum lebar. Sepertinya orang ini kena karma. Keren, siapa yang melakukannya? Berani sekali dia. Reina juga terkejut. Di sisi lain, di grup Tambolo, Jovan yang berada di kantornya saat ini ekspresinya sangat suram. Asistennya berdiri tegak dan melaporkan dengan gemetar, berita itu sudah kami hapus. Siapa pelakunya? Sudah ketemu? Jovan menatapnya, amarahnya mendidih di matanya yang gelap. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Mabuk, ngompol, tunggu saja sampai pelakunya ketahuan. Jovan akan menghajar pelaku itu sampai dia mengompol. Asisten itu menggeleng dan menjawab, belum. Pelakunya memposting berita itu dengan menggunakan alamat virtual. Tadi kami langsung menyelidikinya, tapi nggak menemukan apapun. Ekspresi Jovan menjadi semakin jelek. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menelan kekalahan dan diam. Aku nggak mau kejadian ini sampai terulang, ngerti? Ya. Di sisi lain, Rico juga langsung menyalakan komputernya begitu bangun.
Sayang, dia melihat semua berita tentang Jovan sudah menghilang. Bab 8 ternyata, uang memang dapat membuat perbedaan besar. Kali ini aku lepaskan. Rico mengusap matanya yang mengantuk, lalu keluar kamar. Pagi Ma, pagi Tante Alana. Selamat pagi, rubah kecil, sahut Alana. Reina ada di dapur dan sedang menyiapkan sarapan. Kalian harus mandi dan sarapan. Rico, Tante Alana sudah dapat sekolah untukmu. Kita harus pergi daftar hari ini. Sebenarnya saat ini mereka sedang libur semester. Namun taman kanak-kanak internasional yang dicarikan Alana ini buka meski sedang libur. Kalau Rico sekolah, Reina tidak perlu khawatir karena harus meninggalkannya sendirian di siang hari. Selain itu, anak seusianya masih perlu banyak belajar berkomunikasi dengan anak lain. Oke, jawab Rico dengan patuh. Di toilet, Alana menatap Rico yang sedang berdiri di bangku kecil dan menggosok giginya dengan serius di depan cermin. Alana pun menggodanya. Rico, kok tumben kamu nurut banget? Kamu nggak nanya sekolahnya tuh seperti apa? Alana tidak percaya seorang anak kecil sepertinya sama sekali tidak takut saat pergi ke tempat asing dan bertemu teman-teman baru. Bahkan meski tidak takut, setidaknya pasti ada ekspresi semangat atau yang lain, kan? Sedangkan bocah ini malah terlihat sangat tenang. Setelah Rico mandi, dia menyeka mulutnya dengan handuk kecil dan menjawab dengan tenang, anak-anak kan memang harus pergi ke sekolah. Aku nggak setuju pun tetap harus pergi. Alana terdiam. Bocah ini sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil. Sama sekali tidak imut. Setelah sarapan, sopir mengantar mereka bertiga ke taman kanak-kanak. Dengan bantuan Alana, prosedur penerimaan Rico cepat selesai dan dia bisa bersekolah di hari itu juga. Ma, Tante Alana, sudah kalian pergi kerja aja. Aku akan belajar dengan baik. Alana menunjuk ke seorang anak laki-laki bertubuh besar dan berperawakan seperti preman yang duduk di sebuah kelas. Lalu berkata, itu keponakan tante, namanya Alfian. Aku sudah menyuruhnya untuk melindungimu. Kalau kamu sampai diganggu anak lain, bilang aja ke dia. Mata indah Rico bersinar. Oke. Setelah mendengar tentang taman kanak-kanak ini, Rico sendiri sudah menyelidiki sendiri. Dia menemukan ada salah satu anak di sana bernama Tommy. Dia adalah cicit keluarga Sunandar yang merupakan cucu dari Paman Maxime. Artinya, dia adalah anak dari kakak sepupu ayahnya yang bajingan itu. Katanya anak itu sangat pintar dan disayangi keluarga Sunandar. Rico kembali memikirkan informasi yang dia temukan. Dulu waktu ibunya berada di keluarga Sunandar, ibunya sering diintimidasi dan dijadikan sasaran oleh sepupu dan saudara ipar dari ayahnya yang bajingan. Dia mau lihat sepintar apa anak yang dilahirkan wanita seperti itu. Reina tidak mengetahui rencana putranya. Di matanya, putranya adalah anak yang berhati hangat dan tidak berbahaya. Waktu di luar negeri dulu, karena harus bekerja, Reina juga pernah menitipkan putranya ke taman kanak-kanak setempat. Rico sangat bijaksana, baik para guru maupun anak-anak lain sangat menyukainya. Reina pun dengan tenang mengantarkan putranya. Setelah berpamitan, dia pun pergi bersama Alana. Nana, kamu sadar nggak sepertinya Rico suka sekolah ini? Untuk sesaat, Alana merasa bahwa Rico akan menimbulkan masalah, tetapi dia tidak mengatakannya. Reina tidak menganggapnya serius dan menjawab, ya, Rico memang selalu suka belajar dan berteman. Baguslah kalau begitu. Alana melingkarkan lengannya di lengan Reina, lalu berkata, tadi aku sudah khawatir bagaimana ya kalau sampai anak itu ditindas atau diganggu anak lain. Sekarang sepertinya malah dia yang harus menjaga keponakanku. Bab 9 setelah mengantarkan si rubah kecil itu, Reina dan Alana pun bisa pergi berbelanja bersama. Setelah kasusnya dengan Jansen, Alana berencana untuk tinggal di kota Simaliki sehingga dia bisa dengan leluasa mengurus Rico. Alana, terima kasih banyak ya, kata Reina dengan tulus. Ngapain sungkan begitu? Di sisi lain, di taman kanak-kanak. Begitu Rico muncul di kelas, wajahnya yang begitu tampan langsung menarik perhatian semua gadis di taman kanak-kanak. Guru memperkenalkannya dan mengatakan bahwa Rico baru kembali dari luar negeri dan meminta semua anak-anak untuk menjaganya dengan baik. Keponakan Alana, Alfian Krisi tidak kaget. Semalam Tante Alana meneleponnya dan mengatakan bahwa hari ini ada anak baru. Tante Alana juga memintanya untuk berteman dengan anak itu. Dia kira teman barunya bertubuh kekar seperti dirinya. Tidak disangka ternyata wajahnya begitu cantik, bahkan lebih cantik dari seorang gadis.
Wajahnya begitu manis dan membuat semua orang jadi ingin melindunginya. Alfian melambai ke arahnya. Rico duduk di sebelahnya. Kamu Rico ya? Tante memintaku menjagamu. Alfian menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, mulai sekarang urusanmu adalah urusanku. Terima kasih ya. Alfian mendapati Rico bukan hanya pria berwajah cantik, tetapi juga memiliki suara yang menyenangkan. Wah, andai saja dia perempuan. Rico tidak tahu apa yang sedang Alfian pikirkan. Rico sendiri melihat sekeliling dan menatap sebuah kursi yang agak terpisah di sudut. Anak laki-laki yang duduk di kursi itu mengenakan setelan seragam yang mahal. Dia duduk di meja, menguap dan wajah kecilnya terlihat sangat sombong. Alfian mengikuti pandangan Rico dan langsung berkata, dia itu Tommy, keturunan keluarga Sunandar. Kamu nggak boleh sampai cari gara-gara sama dia ya. Aku nggak bisa melindungimu kalau harus berurusan sama dia. Rico tersenyum dalam hati. Keponakan Tante Alana benar-benar mirip dengan Tante Alana. Jangan khawatir, Rico memberinya tatapan meyakinkan, lalu membuang muka. Alfian berpikir bahwa teman yang dikenalkan tantenya ini memang tidak perlu dikhawatirkan. Pelajaran di taman kanak-kanak tidak lebih dari menggambar, melipat origami, bermain dan sesekali belajar bahasa asing untuk bersenang-senang. Rico sudah menguasai semuanya. Namun agar tidak terlalu menonjol, dia tetap berpura-pura menjadi anak biasa. Meski begitu, begitu siang tiba, semua gadis di kelas berkerumun di sekeliling Rico, berlomba-lomba mengajak Rico mengobrol dan berbagi makanan lezat dengannya. Alfian yang tersingkir pun merasa kesal. Dulu orang yang membuatnya kesal adalah Tommy, anak yang mendominasi sekolah. Sebelum Rico datang, dia selalu menjadi bintang. Semua anak gadis bilang mereka akan menikah dengannya waktu besar nanti dan akan menjadi cucu keluarga Sunandar. Benar saja, ucapan wanita memang tidak bisa dipegang. Di sisi lain, Tommy juga terlihat sangat kesal. Berani sekali pendatang baru pamer di hadapannya. Jangan salahkan kalau dia bersikap kasar. Tommy terus menatap Rico. Waktu Rico pergi ke toilet, Tommy menjatuhkan pena di tangannya dan mengikuti Rico ke toilet. Tommy pikir dia sudah sembunyi dengan baik. Dia tidak sadar kalau Rico sudah tahu bahwa dia mengikutinya. Di toilet laki-laki, Tommy langsung menutup pintu dan memasang tanda toilet sedang dibersihkan. Dia sudah menggunakan metode ini berulang kali. Tommy pun masuk ke dalam toilet dan mengira Rico sedang buang air kecil. Dia tidak menyangka ternyata ada seseorang yang menendangnya dari belakang. Bab 0 Tommy menoleh dan mendapati Rico berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan tenang. Tommy tidak berpura-pura baik dan langsung berkata, aku nggak suka kamu. Nanti pulang, bilang sama orang tuamu untuk keluar dari sekolah ini. Rico mendengarkan dengan tenang. Dia berjalan ke wastafel dan mencuci tangannya. Kenapa? Karena aku anggota keluarga Sunandar. Aku adalah pewaris masa depan grup Raja Wali, sahut Tommy dengan sombong. Di kota Simaliki, semua orang tahu tentang grup Raja Wali. Kalau kamu sampai cari gara-gara aku, kamu dan orang tuamu pasti akan terusir dari kota ini. Grup Raja Wali itu sponsor sekolah ini. Jadi kalau kusuruh pergi, kamu harus pergi. Rico mengangkat alisnya. Dia tidak tahu. Ternyata ayahnya yang bajingan itu ingin memberikan perusahaannya pada orang lain. Oh. Tommy pun kembali terlihat sombong karena mengira Rico memilih untuk menurutinya. Segera setelah itu, Rico menjawab, aku nggak akan pergi. Tommy langsung marah. Dia langsung mengangkat kakinya dan hendak menendang Rico. Rico yang sigap dan lincah langsung memblokirnya. Saat dulu di luar negeri, Rico sengaja belajar bela diri sanda untuk melindungi ibu dan adiknya. Beberapa menit kemudian, toilet pun penuh dengan suara Tommy yang memelas minta ampun. Kamu masih mau aku pergi? Enggak. Kamu bakal lapor orang lain nggak? Enggak. Wajah kecil Tommy yang dihajar Rico sampai terlihat lebih tembam. Rico mencuci tangannya lagi. Lalu berpesan, ingat, kalau sampai kamu melaporkan hal ini, aku pasti akan mencarimu dan menghajarmu lagi. Tommy terdiam, tentu dia tidak akan melapor. Lihat saja dia sudah dipukuli sampai babak belur begini, memalukan sekali. Dia itu seorang pria jantan. Di sisi Reina, Alana pamit duluan setelah menjawab sebuah telepon, sementara Reina berjalan di kerumunan sendirian. Sudah lama sekali dia tidak berjalan-jalan di kota Simaliki. Di pertengahan musim panas, cuaca sering berubah drastis. Tidak lama, langit pun mendung. Tidak lama kemudian, kilat dan guntur mulai menyambar di langit,
hujan mulai turun dengan deras. Reina berdiri di bawah atap sebuah toko saat sebuah mobil Bentley perlahan berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan dan memperlihatkan wajah tampan pria yang mengemudikannya. "Masuk," ucap Maxime yang duduk di kursi pengemudi. Reina ragu-ragu sejenak, lalu membuka pintu kursi belakang. "Aku bukan sopir, duduk di depan." Karena pintu belakang tidak bisa dibuka, Reina pun tidak punya pilihan selain duduk di depan. Begitu masuk mobil, Reina memalingkan wajah dan melihat keluar jendela. Untuk sesaat, suasana dalam mobil hening. Hujan deras menyapu kaca jendela mobil, namun interior mobil tidak terasa lebih sejuk, malah terasa begitu suram. Maxime terus mengemudikan mobilnya dan tidak berkata apa-apa. Reina melihat ke jalan yang asing, dia tidak tahu akan dibawa kemana. Mobil perlahan meninggalkan jalan raya dan melaju di jalan kecil. Reina melihat ke jalan yang sepi dan tiba-tiba teringat kemana arah jalan ini. Waktu masih gadis, dia pernah diculik pria nakal dari sekolah dan dibuang di jalan yang sepi. Hari itu, hujan turun deras seperti sekarang. Reina basah kuyup dan berjalan tanpa alas kaki hingga larut malam. Maxime lah yang menemukannya setelah menyetir seharian. Waktu itu sosok Maxime seperti cahaya dalam kegelapan. Dengan penuh kasih sayang, Maxime menggendongnya masuk ke dalam mobil dan menghiburnya dengan lembut sambil berkata, "Nana, nggak usah takut. Bagaimana bisa laki-laki yang dulunya begitu lembut dan hangat bisa berubah menjadi begitu dingin? Yah, mungkin orang memang bisa berubah." Maxime tidak menghentikan mobilnya, pandangan tertuju pada wajah damai Reina. Maxime menelan ludahnya. Reina pun bingung saat melihat Maxime malah pergi menjauh dari jalan kecil tadi. "Pak Maxime mau membawaku kemana?" Bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.